berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan yang ada di Masjid Qorekolog ini. Begitu, mari sama-sama kita dengarkan khutbah tarawih yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Haji Hamdan Suadi, SH Enhom MM. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sekaligus dicintai Allah dan Rasul-Nya yang kami hormati. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-10, berarti 10 yang pertama, awal rahmah. Ini kita sudah secara perlahan mulai kita tinggalkan, dan kita masuk ke 10 yang kedua, awsatuhu maghfirah, untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Hakim yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tausiah singkat di mana panitia memberikan judul kepada kami pengelolaan ekonomi Islam, dalam alokasi waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kami teringat kepada kisah Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang sangat terkenal dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufi ini setelah selesai menunaikan ibadah haji bermaksud hendak ke Baitul Maqdis di Yerusalem sana. Di batas kota Makkah dia melihat ada penjual kurma, orangnya sudah sangat tua. Lalu dia ingin membeli kurma itu. Kemudian kurma tadi ditimbang, dibungkus. Setelah itu dia ambillah kurma tadi, tapi dia lihat ada sebutir kurma di bawah timbangan. Lalu dia berpikir, oh ini mungkin kurma yang ditimbang tadi jatuh. Lalu dia ambillah kurma itu dan dia bawa sampai ke Baitul Maqdis. Dia makan kurma itu. Sampai di Baitul Maqdis, di tempat di bawah gua batu itu, dia berdoa kepada Allah. Tapi dia mendengar ada 2 percakapan malaikat. Ibrahim bin Adham itu doanya nggak akan dikabulkan Allah itu. Kenapa? Dia makan buah kurma yang tidak halal. Lalu dia dengar bisikan malaikat itu. Baru dia teringat bahwa ada memang satu kurma yang jatuh di bawah timbangan, dia sangka miliknya. Dia makan. Wah, kalau ini tidak saya minta izin kepada pemilik kurma, doa saya tidak akan kabul selama-lamanya. Lalu dia pulang ke Makkah. Dia jumpai penjual kurma itu. Tentu berbilangan waktu ya, karena dalam perjalanan yang cukup panjang.
Ternyata penjual kurma itu sudah meninggal dunia. Yang menjual anak muda. Dia tanya, mana penjual kurma di sini? Sudah meninggal, itu orang tua saya. Wah, dulu saya makan 1 biji kurma. Ternyata kurma itu membuat doa saya tidak dikabulkan Allah. Sebelum diizinkan oleh orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, tolonglah izinkan. Saya izinkan. Tapi anak-anak orang tua saya itu ada 11. Saya tidak bisa mengklaim. Mintalah kepada yang 11 orang, yang 10 orang lagi. Akhirnya Ibrahim bin Adam menjumpai yang 10 orang lagi yang tempatnya jauh-jauh. Hanya untuk minta maaf agar kurma itu yang dia makan dimaafkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, peristiwa ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa dalam kehidupan ini perlu ada kejujuran. Berdagang itu juga harus ada kejujuran. Kan diingatkan kepada kita ya di dalam surat Al-Isra ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa awfu kaila idza qultum bil qistas mustaqim. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Ini kita pikirkan bagaimana minyak kita yang katanya 1 liter isinya 750 ml. Bagaimana nih orang yang mengerjakan itu? Kadang-kadang memang kita ngeri sekali. Bahkan Allah sudah mengingatkan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi, yang curang dalam timbangannya. Dan curang dalam mengukur timbangan dan sebagainya. Inilah kalau kita lihat pengelolaan kehidupan ekonomi haruslah ada kejujuran di dalamnya. Kalau tidak, ya Allah, bagaimana kalau kita lihat praktek kecurangan seperti mengoplos Pertalite menjadi Pertamax? Bagaimana? Memang dihidupi, bayangkan tadi dengan cerita Ibrahim bin Adam, hanya 1 biji kurma saja masuk ke dalam darahnya, tidak dikabulkan Allah doanya. Apalagi bertonton Pertalite dirubah jadi Pertamax, atau minyak kita yang 1 liter ternyata isinya cuma 750, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Jadi hendaklah kita jujur dalam perdagangan kehidupan ini, dalam menghadapi ekonomi. Makanya ekonomi akan bagus kalau ada semua penjual pembeli jujur. Kemudian hendaklah kita berlaku adil. Kadang-kadang distribusi kekayaan kita, yang punya modal sedikit, yang sengsara banyak sekali. Ini praktek-praktek monopoli. Nah, kita disuruh untuk berlaku adil dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam lintas ekonomi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa berbuat adil dan berbuat kebajikan. Jadi kita harus jujur, harus adil. Kemudian apalagi at-ta'awun, yakni kita sering haruslah tolong menolong. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah kalau kita lihat kenapa peristiwa Sritek itu sampai begitu. Kalau saya katakan dalam Islam, disitulah membedakan antara kepailitan syariah dengan non syariah.
Kalau kepahitian syariah ada treatment tertentu bahwa tidak semata-mata begitu dia tidak mampu bayar langsung dibangkrutkan, tidak. Tapi tafriz di dalam Islam itu